Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada jurnal kedua ini saya mengambil judul Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur oleh Muhammad Iqbal Lubis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Nah, jadi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Oleh karena itu, komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa, tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Akibat hukum dari tindak pidana pencabulan dapat bentuk hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan dipenjara paling singkat selama 3 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Karena korbannya adalah anak di bawah umur. Nah, jadi dari berbagai sudut pandang yang berbeda itu telah ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Aceh Besar. Yang pertama itu pergaulan bebas. Jadi banyaknya aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Seorang anak yang memiliki aktivitas cukup banyak di sekitar lingkungan, tempat tinggal, bahkan sampai berinteraksi kepada kelompok masyarakat luas membuat seorang anak akan mendapatkan lebih sebuah pengetahuan dari interaksi tersebut. Nah, lalu penyebab yang kedua itu faktor teknologi. Jadi, adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan negatif. Dampak-dampaknya, pengaruh teknologi tersebut itu kita kembalikan kepada kita sendiri sebagaimana generasi muda, agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Nah, lalu yang ketiga ini pacaran. Pada zaman sekarang ini, pacaran sudah disalahgunakan karena pesatnya perkembangan pemikiran manusia. Seseorang berpacaran bukan lagi untuk saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya, tapi dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya. Apalagi zaman sekarang, banyak anak-anak di bawah umur berpacaran, padahal mereka belum tahu makna sebenarnya dari pacaran itu. Nah, jadi upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Yang pertama itu langkah-langkah pencegahan. Jadi, anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran. Nah, lalu yang kedua, langkah-langkah penanggulangan jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum, akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah, para aparat penegak hukum diharapkan untuk bekerja seoptimal mungkin agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Aceh Besar. Yang pertama itu pergaulan bebas, lalu faktor teknologi dan pacaran. Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur, yaitu kendala yang pertama, ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Lalu kendala kedua,
Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Lalu kendala yang ketiga, kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Kendala yang keempat yaitu pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.